Dari awal sudah masuk, datang lagi, Yusuf kalah, datang lagi dulu Demokrat. Kan karena politik semua. PDIP, ini kan saling menunggangi. Jadi kelompok-kelompok ini bersatu. Habib Rizik. Ini kan kelompok sakit hati, ya kan? Kelompok, udah macam-macam, kelompok yang korupsi. Kelompok yang mencari kesempatan udah nggak bisa lagi. Broker-broker yang terancam. Kelompoknya Soros. Kepentingannya apa, Pak? Kepentingannya adalah mengganggu pemerintah yang sah. Tapi kalau kemunculan Yusuf Kala itu sebenarnya dia itu sengaja ditarik ke sana karena Roy mereka sudah Tidak. kehilangan sandaran atau Tidak. memang Pak Yusuf Kala Yusuf juga? Kala itu punya kader namanya Anies. Di situ juga ngumpul orang-orang yang bermasalah tuh ngumpul semua di situ. Kenapa Rismon pecah kongsi sama mereka? Karena itu tadi pembagiannya nggak adil, ya kan? Ternyata di dalam itu banyak masalah mereka itu. Kalau saya melihat, ada yang mengatakan bisa selesai tahun ini, apa bulan-bulan, enggak juga. Ini komoditi politik masalahnya. Oke, Bang, ngobrol lagi kita, Bang. Iya. Sebelumnya kan kita bahas tentang yang kangkung kita, Mbah Amin Rais. Dan sekarang kita mau ngobrol tentang apa yang selalu diobrolin orang. Ya. Tentang Roy Suryo dan kawan-kawan. Roy Suryo dan Dr. Diva. Nah, Bang, ini kan udah hampir setahun ya? Udah setahun lebih. Iya. Kalau hitung awal mereka Iya. mengembuskan gosip ini kan sekitar Februari 2025. Sekarang udah April. Walaupun Pak Jokowi melapornya bulan April apa Mei ya? Mei kalau nggak salah. Setahun. Ya, setahun berarti Iya. kan udah Mei nih. Setahun proses hukumnya, isunya setahun lebih. Setahun setengah isunya. Saya mau dengar pendapat Abang dulu soal kasus ini secara umum. Apa yang Abang lihat? Sebelum P21 nanti ya. Sejauh ini apa yang Abang lihat? Poin-poinnya apa? Kalau saya melihat kasus ini adalah kasus kebencian kelompok-kelompok tertentu terhadap keluarga Pak Jokowi. Oke, sabar. Kita ini dulu, mapping dulu. Kan orang-orang di situ ada Roy Suryo, ada Tifa, Iya. lawyernya Refli Harun, Iya. Ganti-ganti tuh lawyernya. ya Al-Katiri, Iya. terus ada Kozinudin, Iya. ada Abdul Ghafur. Nah, Mereka punya kebencian apa sama Pak Jokowi? kalau lawyer itu kan cari populer, bisa masuk TV, Tapi Refli udah terkenal, Bang. ya apapun namanya. Tapi yang jelas lawyer. Jadi gini ya. Jadi dalam kondisi sekarang nih, ini Iya. petanya ya, yang saya lihat. Ini mereka akan ribut antara lawyer sama lawyer. Lawyer yang mana dulu? Lawyer mereka Saling sendiri? menuntut, mereka sama mereka dan mereka sama kita. Sama kelompok ini ya, kelompoknya relawannya Jokowi. Nah, mereka sama mereka dulu. Lawyer yang mana nih, Bang? Egy Sujana Oke. ribut sama si, saling menuntut itu. Kozinudin. Iya. Jadi nanti di pengadilan itu ada dua. Jadi perang segitiga dong ini. Iya. Ini petanya kayak gini nih. Lawyer Roy Lawyer sama lawyer ribut, mereka sama mereka dan mereka sama Pak Jokowi. relawannya Pak Jokowi. Saling menuntut, saling begal, saling segala macam. Ini satu. Yang kedua adalah Roy Suryo itu udah mati selah sekarang ini. Tapi Secara hukum, udah kemana-mana cari selah. Nggak mempan juga. Mati langkah. Mati langkah. Nah, Tapi nggak mati mulut, Bang. Ngomong terus soalnya. iya itu tadi. Itu Langkah tadi. sih mati, mulut nggak mati. Gimana ini? Kalau saya melihat, ada yang mengatakan bisa selesai tahun ini, apa bulan-bulan, enggak juga. Ini komoditi politik masalahnya. Karena kasus Roy Suryo ini sudah masuk ke ranah politik, bukan ranah hukum lagi. Di mana itu kita bisa memastikan ini masuk ke ranah politik Dari murni? awal sudah masuk, datang lagi, Yusuf kalah, datang lagi dulu Demokrat. Kan karena politik semua. PDIP, ini kan saling menunggangi. Jadi kelompok-kelompok ini bersatu. Habib Rizik, kan di situ semua. Kepentingannya apa, Pak? Kepentingannya adalah mengganggu pemerintah yang sah. Kenapa ya yang diserang Pak Jokowi? Orang Kalau Pak beliau Jokowi diam-diam aja di Solo. Kalau Pak Jokowi diserang, syukur-syukur Pak Prabowo goyah. Berarti persepsi mereka
Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu masih kayak Dewi Tunggal gitu. Iya, kuat. Padahal Pak Prabowo kalau kita lihat menjalankan pemerintahan ini berdasarkan ininya sendiri. Iya, berarti kan Pak Jokowi kan nggak ikut campur. Bahkan dalam salah satu kesempatan saya dengar Pak Jokowi bilang saya tidak pernah sama sekali ikut campur. Tapi prediksi mereka, Pak Prabowo ini hebatnya ini karena ada Pak Jokowi. Oh, berarti mereka meremehkan Pak Prabowo. Lepas daripada itu, karismanya Pak Jokowi itu begitu tinggi. Sampai detik ini orang mengunjungi rumah Pak Prabowo itu bukan Pak Jokowi. Pak Jokowi itu. Tapi apa hubungannya sama Pak Prabowo? Begini, Pak Prabowo itu kan berjanji waktu dia jadi presiden, saya akan melanjutkan pembangunan ini yang sudah dirintis oleh Pak Jokowi. Kalau itu masuk akal. Iya kan? IKN yang diharapkan lumpuh, ternyata jalan. Sudah jelas. Lihat, Hilirisasi, kan iya. jelas semuanya. Oh, hilirisasi Pak Prabowo tegas banget. Iya. Dan itu benar, kan itu yang selama ini kita mau kan. Makanya Pak Jokowi ini di mata Pak Prabowo ini suhunya politik. Oke, suhu ini berdua. Suhu nggak mungkin, karena ini benar masalahnya, konsep ini benar. Kalau ingin maju negara Indonesia Harus hilirisasi. hilirisasi, konsep makan Gratis. gratis. Kita hilirisasi dulu. Ah. Banyak yang mati kalau hilirisasi. Pengusaha ekspor impor. Hilirisasi dengan kondisi sekarang ya, Ya. Indonesia itu diperhitungkan sekarang. Iya benar. Karena kita selama ini kan kita selalu bilang kita negara kaya. Iya, Tapi nggak bisa ngolah apa-apa. makanya Jadi kita ini kayak petani yang dikadalin oleh sekelompok orang sebenarnya. Iya, Nah, para pembeli. ini kan mau diberantas. ah, Diberantas. Kelapa sawit itu kita yang terbesar di dunia. dan itu banyak manfaatnya. Untuk oli, untuk apa dan segala macam, untuk bensin, itu bisa di situ semua. Dan kita ada cadangan gas, nggak semata-mata ketergantungan luar negeri. LPG. Makanya kita enjoy aja, Iran perang sama Amerika, kita enjoy aja. Karena kita sedang Kita punya, tapi jangan menyolok, nanti caplok orang juga masalahnya. Nikel, baterai terbesar di dunia, Indonesia salah satunya. Tapi selalu jelek. Kita mau bikin mobil listrik. Iya, itu akan terjadi dengan bensin mahal segala mahal. Produsen mobil yang selama ini Iya, itu sudah dirintis dulu oleh Pak Jokowi dan dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Kendala di situ. Nah, orang-orang ini yang di luar itu, ini kan kelompok sakit hati, ya kan? Kelompok udah macam-macam, kelompok yang korupsi, kelompok yang mencari kesempatan udah nggak bisa lagi. broker-broker yang terancam. Kelompoknya Soros. Sampai ada yang mengatakan ya Soros sudah masuk di media-media. Salah satunya Wah, kalau dia kesini kita jadi kaya, Bang. udah masuk katanya itu. Belum LSM-LSM-nya ya ini tadi nih. Kelompoknya si Rapli, kelompoknya Roy Suryo dan CS segala macam. Nah ini harus pahamin dulu. Ya jadi kenapa saya bilang bahwa kasusnya Roy Suryo itu bukan murni hukum lagi. Iya, karena semua upaya hukum mereka juga ternyata nggak berdampak ya. Iya. Tapi mereka bicara terus. Ya, makanya kita kan nggak bisa ngelarang, dipelintir, di apa dan segala macam cara mereka kan. Mereka mati langkah nggak mati kata. Iya. Ngomong itu. terus. Iya. Nah jadi terakhir ya saya melihat di rakyat bersuara. Itu keren tuh terakhir itu. Itu hujat-hujatan antara sesama lawyer. Sampai begitu. Coba. Sampai Refli mau dicekik sama Iya. Bang Jamada Berarti Girsang. di dalam itu sudah kritis mereka ini. Mereka sama mereka itu baku hantam. Kita berharap ini cepat selesai. Cepat P21. Kita berharap kan. Iya. Kita aja gemes kalau lihat ini kapan nih polisi ini. Kita berharap P21. Roy dan kawan-kawan berharap ini dihentikan. Gimana? Iya, itu tadi. Itu tadi kan macam-macam cara. Tapi yang jelas ini negara hukum. Harus selesaikan secara hukum. Kenapa? Kembalikan nama baik Pak Jokowi. Dan semua instansi yang Dan selama ini mereka degradasi. semua dimaki-maki. Polisi dimaki-maki. UGM. Iya, UGM. Belum yang namanya lembaga pemilu. Coba. Respon yang begitu kencangnya sekarang kan akhirnya sadar dia kan berbalik. Ayam sayur. Ayam sayur. Ayam sayur. Jadi kacau. Tadi garang. Malah berantem sama Roy dia. Ya, makanya saya melihat ini sih saya nggak begitu tertarik. Dan dulu saya nggak tertarik untuk ke dalam ya. Saya mengamatin aja. Bahwa ini adalah ecek-ecek ini. Yeah. Ini pemain semua ini. Siapa itu kelompok-kelompoknya, Munawirawan. Kan ada di situ semua. Ada Pak Gatot di situ juga. Ada Ugroseno. Ada juga di situ. Mantan Wakapolri. Iya, nggak mungkin dong kalau tidak ada tujuan.
Mereka ini ingin mengganggu, itu saja, mengganggu dari pintu masuknya ijazah Pak Jokowi. Pak Jokowi. Nah, lama-lama terbongkar, lama-lama kelihatan semua itu belangnya itu. Tiba-tiba nongol lah Yusuf Kala, nongol lah. Jelas itu. Nah, Tapi kalau kemunculan Yusuf Kala itu sebenarnya dia itu sengaja ditarik ke sana karena Roy mereka sudah tidak. kehilangan sandaran atau Tidak. memang Pak Yusuf Kala Yusuf juga. Kala itu punya kader namanya Anies. Nah, Anies kan gak ikut di situ di kasus Di situ juga. Mereka kan kelompoknya Anies semua itu. Si Roy, Tifa itu ngefans banget tuh sama si Anies. Kalau Tifa emang kan anak Abah yang dulu bilang Pak Iya. Anies itu cocoknya jadi Siapa suhunya Anies? Pak Yusuf Kala. Nggak sekujuk-kujuk. Ini pemain semua masalahnya. Kapan harus dikeluarkan? Kapan dia harus menonton dulu? Itu politik saya bilang. Jadi menurut Abang kemunculan Pak JK itu bukan karena dia mau membersihkan nama, karena diseret-seret Oh enggak, dengan isu 50M, enggak. tapi karena Pak Yusuf Kala juga ada di situ. Ada di situ. Cuma baru kemarin tampil. Gimana kita bisa menjelaskan itu, Bang? Kita menjelaskannya hanya gampang kok. Waktu pemilihan gubernur DKI Jakarta, Yusuf Kala adalah salah satu sponsornya, Anies Baswedan. Iya, suhunya sampai bikin isu masalah agama. Iya. Pecah kan? Tapi apa keuntungan yang didapat Anies kalau misalnya Pak JK punya arah ke sana dengan isu ijazah ini? Kalau Anies ya di mata kita, di mata saya pribadi itu sudah kartu mati. Iya. Udah masuk kotak. Ini orang nggak pernah berhasil. Ini orang kan cari momen saja. Bikin ricu aja. Kan sampai Pak Prabowo ngomong, ya kalau pulang ke Yaman, pulang aja ke Yaman. Itu kan Anies yang disinggung gitu. Oleh Prabowo itu. Karena bikin kacau. Kenapa kan Pak Anies orang Jogja? Wah, dia kuliah di Jogja. Kalau nggak salah dia orang Kuningan. Ada darah Yamannya juga. Yaman katanya. memang Yaman. Masih Yaman. Asli Yaman. Leluhur ya. Iya. Orang tua aslinya Yaman. Gitu. Akhirnya siapa yang marah? Kan merembet. Habib Rizik marah. Pak Prabowo kalau lo ngomong marah-marah sama si seseorang jangan bawa Yaman kan begitu. Karena saya juga orang Yaman kata. Iya. Ini. Nah, jadi kalau kita bicara Rasulullah tidak menarik lagi untuk bicara ijazah itu. Yang menarik kalau menonton Rasulullah itu antara sesama lawyer, baku hantam mereka di situ. Nah, kita lihat tadi rakyat bersuara, baku hantam. Sama-sama cari panggung dan saling menuntut kemana, ke pengadilan. Artinya ini belum selesai nih baku hantamnya, masih berlarut-larut. Iya. Kalau menurut Abang, mereka sekarang kan minta kasus hentikan aja penyidikan kasus Versi ini. mereka, ya polisi kan nggak bisa dong. Gimana Bang Teo? Sudah masuk ke ranah polisi, sudah BAP dan segala macam. Iya, penyidikan Penyidikan tersangka segala udah macam. ada. Bisa. Ini kan negara hukum. Selesaikan secara hukum. Udah P19 mau P21. Iya, jelang maunya P21. mereka begitu. Nah, pertanyaan orang, kenapa nggak P21 barang ini? Tanya sama jaksa, tanya sama polisi, kenapa nggak P21? Saya juga sempat tanya, ada apa? Sampai kalangan mereka juga sewa terhadap polisi. Kita juga ikut sewa terhadap polisi. Ini Iya, kapan itu selesainya? lama, setahun. Bisa lebih. Prediksi saya ini bisa lebih juga nih. Bisa diulur-ulur. Hati-hati. Sekarang tokonya kan Roy sama Tifa, dua. Yang satu udah masuk ke kubu Pak Jokowi. Iya. Rismon kan, Egy, sudah masuk. DHL. Nah, Mereka nggak masuk sih, cuman udah keluar dari udah perkara keluar ini. dari masalah ini. Ah. Tapi ini kan diganggu oleh kelompok mereka nih, si Resmond ini. Diganggu sama Yusuf Kala. Ayo tuntut tentang uang berapa 5 miliar itu segala. Ini kayak gini. Jadi politik, format politik. Luar biasa kentalnya. Nah, Abang kan dekat sama, pernah ketemu ngobrol sama Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi sendiri lihat barang ini makin nggak jelas juntrungannya kemana, arahnya sebenarnya. Sudah tahu, Pak Apa Jokowi. komentar beliau? Ya ikutin aja kan. Pokoknya Pak Jokowi percaya ini negara hukum. Selesaikan secara hukum. Ada orang mau minta maaf ya kita maafin. Tapi hukum kan tetap berjalan. Tinggal Roy dengan Tifa dan 3 tersangka Ada lagi lain ya dari di klaster atasnya 1. si siapa tuh? Rizal, Ya. si Rustam Effendi sama Tri Kurnia. Ya itu mereka itu. Ya, jadi kelompok mereka ini ada berapa ya? Ada kelompoknya Punahirawan di situ. Gengnya Refli Harun. Gengnya Rapli Harun ya. Terus gengnya Habib Rizik. Masuk juga di Itu situ. memang di situ. Mereka tuh jangan tuh jadi satu di situ. Habib Rizik. Kalau Habib Rizik itu kan pengacaranya TPU apa nama itu? TPUA. Itu Habib Rizik punya. Tapi kan udah dibubarin TPUA, Bang. Iya, tapi tetap juga basisnya Habib Rizik. Dan kayaknya Orang HTI lah itu mereka itu.
Nah, siapa lagi? Soros. Di situ juga ngumpul orang-orang yang bermasalah tuh ngumpul semua di situ. Dan yang mengejutkan nama Abraham Samad disebut nama Rismon. Iya, sama. Jadi saya yakin mereka ini saling tuntut menuntut. Rismon lagi dituntut di pengadilan. Ya terus juga sekarang ada relawannya Pak Jokowi juga dituntut sama Yusuf Kala. Iya. Iya kan? Udah kayak begitu. Jadi format politik lah. Akhirnya apa? Masalah yang sebenarnya adalah ijazah Pak Jokowi kan kabur jadinya kan gitu. Iya kan? Mau Jadi ini kan dikabulin. jadi rumit banget dengan munculnya Benar. orang-orang gede itu kan Bang. Lalu kemarin Pak Yusuf Kala mengusulkan sesuatu yang simpel. Menurut dia sederhana saja ini. Pak Jokowi tunjukkan saja ijazahnya. Itu lagu lama. Sudah pendahulunya Yusuf Kala, kelompoknya, gengnya Russo juga begitu. Tunjukin aja. Kalau ditunjukkan apa menyelesaikan masalah? Kan tidak juga. Orang udah ditunjukin waktu Kan gelar sudah perkara khusus. di kepolisian. Udah jelas kok. Jadi politik itu kental sekali. Sangat kental. Ya, jadi saya berharap itu sama seperti Anda. P21. Ini lama lagi nanti sidangnya. Saya akan selesai itu menjelang Pilpres. 2028. Iya. Ini kan komoditi politik ini. Oke, kalau komoditi politik Bang, berarti ada dua kekuatan lah atau berapapun itu, intinya mau menabrak Pak Jokowi. Prabowo sekarang udah sasarannya. Lalu apa langkah politik Pak Jokowi di luar perkara hukum? Ya kalau saya Pak Jokowi tegak lurus saja. Nggak ngelawan, nggak apa, pokoknya percayakan kepada aparat hukum. Artinya walaupun kasus ini berusaha digeret-geret ke ranah politik, Pak Jokowi konsisten. Ya. Ini perkara hukum. Para hukum. Selesaikan saja di pengadilan. Iya itu yang Pak Jokowi macam. Jadi nggak akan terganggu. Nah, terserah hukum kapan. Dan itu makin cepat makin bagus kan gitu. Dan itu yang membuat akhirnya persoalan ini tetap dikunci di ranah hukum. Betul. Walaupun banyak orang yang menggiring ini bawa ke sana. Macam-macam untuk mengaburkan masalah. Pak Jokowi tetap aja di ranah hukum. Tapi dia tahu ada upaya menggiring ini, Tahu dong. menggoreng ini di wajan politik. Benar kan karena lawannya kan Pak Jokowi kan banyak. Jadi dia pernah bilang ada orang besar gitu kan. Memang ini kan udah mulai kelihatan. Ada Yusuf Kala. Iya. Ada siapa lagi banyak di situ. Kalau Farhad Abbas kan badannya besar juga. Siapa? Farhad Abbas. Dia ya. Farhad Abbas ini saya senang Mungkin ya. itu yang ditunjuk Pak Jokowi kali. Farhad Abbas kan badannya besar. Farhad Abbas. Atau Bang Rasman badannya besar. Saya senang, Gasman, Farhad Abbas senang. Iya kan? Berani ngomong cepat-cepat gitu. Sekarang Gasman juga lagi dihantemin juga. Iya. Nggak boleh naik panggung lagi segala macam. Mungkin terlalu pintar kali. Itu Banyak yang terjadi. terganggu ya. Iya. Nah jadi antara lawyer sama lawyer itu sekarang lagi bertarung. Itu aja dulu saya lihat itu. Kita nikmat aja, kita tonton Tapi aja. apa yang mereka pertarungkan? Orang kasusnya aja belum. Bukan, jangan dulu lihat akhirnya kayak seperti apa. Ini peluang di media. Media kan suka yang gini-ginian masalahnya. Tapi kan reputasi jadi buruk kalau orang melihat bahwa oh ini ngarang-ngarang. Kenapa begini? Karena bicara masalah Pak Jokowi itu media suka. Itu masalahnya. Pasti masyarakat nonton. Kalau menyinggung Pak Jokowi, menyinggung keluarganya, menyinggung itu pasti media tuh rebutan. Dicari-cari lah ininya gitu. Pak Jokowi itu magnet. Kalau cepat juga dia selesai, kasihan podcast. Nggak ada. Dia kan banyak orang-orang yang suka jahil kayak Amin Rais kemarin kita bahas tuh kan. Iya, itu kan aja sebentar beritanya. itu, paling sebentar itu. Iya. Ini kan lama banget. Sampai yang namanya rakyat bersuara itu menjadi ikon itu. Silo Suryo itu. Silo Suryo suka-suka tuh di media tuh. Seenaknya aja dia ngomong. Bawa baju. Oh, Ijazah Alfasu. makanya. Coba. Tapi dia jahit baju terus Bang ya. Hah? Dia jahit baju terus ya. Sablon, jahit gitu ya. Karena itu modal dia. Dia tahu kok. Roy Suryo itu tahu bahwa tuh yang dia perjuangkan itu Sia-sia. sia-sia sebenarnya kan. Namanya politik. Jadi bintangnya kan, dia jadi bintang akhirnya. Coba kalau Roy Suryo ditampil di media, di podcast apa di mana, pasti penontonnya banyak. Karena pasti nyinggung Pak Jokowi. Maki-maki segala macam. Di kita nggak ada Roy Suryo, penontonnya tetap banyak. Bang. Alhamdulillah. Karena yang dibicarakan Roy Suryo Iya. dari sisi kita. Betul. Mungkin kalau dia kesini malah nggak ada penonton Oh, ya. nggak ada penonton. Malah podcast Anda malah menjadi masalah. Ini warnanya apa sih nih? Cumi-cumi ini. Abu-abu atau kuning atau apa? Kita sih maunya netral Bang, tapi Nggak mereka bisa, nggak mau. Podcast itu hitam atau putih itu aja. Kita merah ini Bang. Jadi hitam atau putih itu, yuk. Kalau putih itu ya pro, yang orang masih waras.
Bukan berarti pro pemerintah, nggak harus. Anda boleh mengkritik pemerintah, tapi orang yang masih waras. Tapi kalau yang hitam, hantam kromo aja. Penonton juga komentarnya juga macam-macam di situ. Kalau di kita penontonnya sopan-sopan. Alhamdulillah, nah ini artinya kan terdidik. Mereka, ya rata-rata kalau saya lihat sih ya terima kasih juga ya. Malah kita banyak insight dari mereka karena yang mereka omongin substansi bukannya. Walaupun ada satu dua tapi nggak kasar-kasar banget sih. Terima kasih juga buat penonton OTT. Kadang-kadang kita dapat insight tema itu dari mereka bang, dari komen-komen mereka itu. Saya ngikutin komen-komennya, bagus-bagus. Ya. Artinya penontonnya rasional. Ah betul. Nah, coba kalau kita nonton di kelompoknya Repli Harun, podcastnya dia, atau podcastnya ada kan banyak di situ. Yeah. Penontonnya ngawur semua tuh komentarnya, maki-maki dan segala macam. Yeah. Bisa Persekusi. dibedakan. Nah, itu. Oke, balik lagi kita ke kasus ini bang. Mereka minta kasus dihentikan tapi mereka nggak perlu minta maaf katanya. Menurut abang gimana? Itu kan versi mereka. Kasusnya dihentikan, tapi mereka tidak minta maaf. Ya ke polisi aja, bukan ke Pak Jokowi. Nggak perlu ke Pak Jokowi. Dia datang juga dimaafin, tapi kan masalah hukum kan tetap jalan. Ke polisi aja. Ngomong ke kejaksaan, Pak kasusnya dihentikan aja. Karena kita udah pecah kongsi semua. Saya sama Resmond udah pecah kongsi, sama Egy udah pecah kongsi. Lawyer-lawyernya juga ganti-ganti sekarang ini. Dan belakangan Tifa tuh udah jarang preskon bareng Roy. Kenapa? Ya, itu tadi. Bahkan diisukan Tifa Mau ada RJ juga. ada affair main percintaan dengan Oh dengan ini RH. ah Nah, kalau itu kita nggak bahas di sini iya bang. iya artinya seperti itu sampai bagi hasilnya nggak bagi hasil uang Jual buku. nggak adil nggak apa Nggak rata. nggak rata ya kayak gitu lah mereka artinya mereka sendiri udah nggak percaya diri di antara mereka itu udah nggak percaya diri Kocar kacir mungkin. udah kocar kacir mereka itu. Kemudian pertanyaan orang bang. Kenapa belum P21? Nah itu masih ada lagi mungkin nunggu Suryo apalagi yang mau lakukan. Lu sudah ke MPR sudah, ke Komisi 3 sudah, kemana-mana udah. MK. Udah, apalagi yang belum ditunggu. Mungkin gitu ya. Iya. Sampai nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Baru hukumnya keluar. Oke, P21. Nah jadi bagi orang-orang podcast, penonton-penonton yang waras kan ingin cepat Iya. P21. Betul kan? Betul. Supaya segera clear nih di pengadilan. Iya, menurut kita. Udahlah nanti kita cari yang lain lagi kan. Tapi nanti juga keputusan apapun tetap aja mereka nggak percaya. Ya udah jelas namanya orang udah penyakit, udah sakit hati ya. Nggak bisa meyakinkan orang yang udah rusak. Itu udah rusak mereka itu. Nggak bisa. Biarkanlah hukum yang berjalan. Kita nggak bisa menasihati mereka. Lu mau ngomong apa sama Suryo dia tetap aja bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu adalah palsu. Palsu. Mau ngomong apa? Tapi nggak mau bertarung di pengadilan. Inilah makanya satu-satunya jalan adalah pengadilan. Dan Pak Jokowi bisa membuktikan nih loh ijazahnya. Biar masyarakat Indonesia tahu. Ya. Kalau Pak Jokowi maaf ngomong ya, ini kan hanya cek aja di mata Pak Jokowi. Iya. Sedikit dari reputasinya Pak Jokowi yang begitu hebat ya. Ijazah ini, masalah ijazah ini kan hanya soalnya nggak ada apa-apanya. Sekuku hitam doang. Iya. Tapi ini jadi menarik, itu aja masalahnya. Iya. Lalu kemudian bang, ini kan Rismond juga kemarin diobok-obok gitu. Maksudnya Rismond dianggap sebagai pengkhianat, ya kan? Buku-bukunya ditarik lagi, sekarang dia lagi mau revisi. Nah dari pihak relawan, kalau kita lihat kan dalam perjalanan perkara ini, yang paling sarkas dan keras mengkritik itu kan Rismond. Kalau tim relawan sendiri sebenarnya ikhlas nggak sih? Rismond ini dapat RJ. Kalau relawannya juga ada yang pro Rismond, ya karena dia otomatis Rismond itu akan bela Pak Jokowi. Iya. Logikanya kan begitu. Ada juga biarin aja Rismond seperti itu. Karena sakit hati karena Pak Jokowi pada dimaki-maki sama Rismond itu masalahnya. Nah, kenapa Rismond pecah kongsi sama mereka? Karena itu tadi pembagiannya nggak adil, ya kan? Ternyata di dalam itu banyak masalah mereka itu. Iya. Ya kan? Biarlah Rismond bertanggung jawab sama dirinya. Betul. Berhadapan dengan kawan-kawan dia kemarin itu jadi musuhnya dia sekarang. Nah bagi saya kita nggak perlu musuhnya lagi lah. Alami aja. Mau datang ke RJ2 kok dia sekarang ini. Ke RJ2 mau datang. Ya kan? Mau ketemu teman-teman. Ketemu lawan-lawannya dia dulu gitu. Akhirnya jadi teman gitu. Ya kan?
Mungkin kalau Risma tuh diundang kemarin ini, mungkin datang dia. Belum mau datang deh bang. Hah? Katanya lagi nulis buku. Oh, Lagi nulis buku dia di Medan. Nanti kalau bukunya, soalnya dia harus revisi buku Gibran Endgame itu kan. Risma tuh masuk penjara juga tuh nanti pada akhirnya. Wah bahaya nih. Iya, karena yang nuntut bukan kita lagi. Oh. Yang nuntut ya kelompoknya si Roy ini tadi. Gimana sih? Tetap masuk penjara juga. Walaupun sudah dimaafin. Jadi nanti tetap reuni mereka di dalam ya. Iya. Kata Pak Egi ya Roni lah lo di sana tuh. Penjara 1x3. Heeh. Ya kan? Masuk lu berlapan. Di situ ada WC-nya, ada apanya. Biasanya di situ Ada segala tikus di situ. Gitu. Oke bang, terakhir nih bang. Oke. Dengan perjalanan kasus ini tadi ada unsur politik, Roy mereka di satu sisi minta berhenti penyidikan kelanjutan kasus ini, tapi di sisi lain masih aja ngomong tentang Iya. Pak Jokowi, tentang palsu-palsu, ditantang Tapi ke kepengen pengadilan, minta berhenti. Ya kan? Lu waras apa enggak? Kan itu pertanyaannya. Lu waras apa enggak, Roy? Itu aja. Lu kayaknya minta berhenti, tapi lu dulu ngomongin Pak Jokowi melulu. Iya, setiap ada temuan baru menurut mereka, misalnya topi miring kemarin, dicerita-ceritain lagi gitu. Nah, itu. Sementara preskon lagi minta kasus ini dihentikan. Tapi ngomong Jokowi lagi. Iya. Ya itu. Orang nggak waras. Mereka ini punya sakit hati apa sih sama Pak Jokowi? Ya banyak lah. Refli misalnya. Ya banyak lah. Repli ini kan dia punya podcast. Dia kalau nggak lain daripada yang lain ini nggak laku dong dia. Enggak, maksudnya kalau ini tadi abang bilang ini kan kasus sakit hati. Iya. Apa sakit hatinya Roy ke Pak Jokowi? Oh sudah macam-macam. Sudah macam-macam. Jadi dan mereka tetap siapapun presidennya tetap seperti itu. Karena bagian oposisi itu di luar pemerintah itu bagi mereka paling nikmat. Karena ada penggemarnya. Tapi gak ada duitnya. Oh siapa Ya tahu. kan kata mereka kan. Banyak duitnya mereka, lebih banyak mereka dari kita. Oh iya. Iya, gimana sih? Apa kita kesana aja? Banyak. Biar banyak juga duit kita bang. Iya, banyak jangan salah. Kalau yang benar kan banyak sponsor juga cari sponsor yang benar gitu. Tapi Harun itu tetap dia. Sisa apa lagi? Pak Gatot, banyak sponsor mereka itu. Abdul Ghafur. Oh, di hotel, makannya di hotel. Dari mana duitnya coba? Meeting di hotel. Capek meeting karaoke. Uang dari mana coba? Ya kan capek meeting karaoke. Betul. Habis karaoke masuk Betul. hotel lagi. Kalau kita kan enggak. Ya kan? Apa saya ini di podcast dibayar? Kan enggak. Iya. Ya jujur aja, tapi demi kebangsaan, demi untuk meluruskan ini, meluruskan yang benar kayak gini gitu loh. Itu tugas kita. Iya. Tapi Allah kasih rezeki yang lain gitu loh. Saya yakin Anda sudah masuk cumi-cumi ini udah masuk di kepemerintahan, dipantau loh Anda tuh. Wah, hati-hati kalau pulang kita. Enggak benar, Anda dipantau, tapi pantaunya positif. Tapi memang kita. Kayak Empaking itu dipantau oleh Pak Jokowi dan Prabowo. Tapi kita emang di sini bang. Kenapa Anda dipantau? Karena saya udah ada di sini. Udah banyak tokoh-tokoh relawan tuh ke sini. Dipantau. Jangan salah. Kenapa saya berani kemarin ngomong cumi-cumi? Biar tahu tuh semua gitu loh. Cumi-cumi ada bagian dari kita juga. YouTuber, cumi-cumi. Udah dipantau semua. Hati-hati lu pulang begini. Lebih dipantau tuh hostnya biasanya. Disiram air keras lu. Hostnya dipantau itu. Lu macam-macam. Nggak dipantau positif. Ya. Ya Ada yang kan? positif dan negatif loh. Ini positif. Positif. Karena yang Anda wawancari kan orang-orang yang apa? Lurus. Lurus gitu loh. Iya. Nggak aneh-aneh. Lurus cara berpikirnya. Iya. Walaupun jalannya udah mulai Udah miring-miring juga. miring-miring kan. Nggak usah Nah, takut. cara berpikirnya lurus. Iya. Ada orang yang jalannya masih lurus, cara berpikirnya udah miring bang. Ini yang berbahaya. Mereka ngebayangin Iya, ya. kan kita pikir oh dia jalan lurus nih, ternyata miring kanan pemikirannya. narasumbernya dibayar berapa itu kan gitu. Iya, padahal kita Kan orang gitu bayangin. Iya. Padahal kan enggak. Kalau kita pakai naik taksi ke sini berapa habisnya? Iya. Bolak-balik. Iya. Ke sini paling kita dikasih air kopi. Kalau ada kopi. Woi, lain kali dikasih bir, ingat ya. Iya kan? Tapi kemarin waktu reshuffle itu kita termasuk orang yang happy bang. Karena apa? Selama podcast kita di sini, kritik kita ke pemerintah itu cuma satu, komunikasi. Saya selalu pertanyakan, kenapa pemerintah kalah sama influencer? Jadi saya bilang ada waktu itu Muhammad Ali Mudin, Ulta Levina,
terus Mbak Pecel Lele, yang kita anggap ini influencer-influencer yang die hardnya pemerintah selama Iya, ini. iya. Nah kita tanya kenapa pemerintah komunikasinya kalah sama influencer? Karena ketika kita masuk sosmed, negara ini kayak udah mau mati aja. Salah semua pemerintah, apapun yang dilakukan salah, Itu tadi. jelek gitu. Dan Perlu Pak dikaji Prabowo ulang ya. kemarin menggantikan divisi komunikasi itu Iya. semua. Bakom, masuknya Bang Hasan Nasbi di staf khusus bidang komunikasi. Walaupun banyak orang mungkin jengkel, kesal karena menteri-menteri yang mereka sebut nggak diganti, kita di sini happy karena memang menurut kita sebenarnya pemerintah itu udah banyak program yang bagus. Cuma Itu lo ngomong-ngomong Kodori pernah dipanggil ke sini udah? belum. Panggil dong. Nanti Bang. Itu Hasan Nasbi panggil ke sini. Masih lagi kita Udah, usahakan. karena ada kita lagi dia mereka nonton kok. Iya, Nonton siap. cumi-cumi itu nonton kan ada kita yang bicara. Dan kita senang Pak. Jadi menurut kita sekarang itu komposisi orang-orang komunikasinya Pak Prabowo itu bagus. Sudah ada Pak Hasan Nasbi di situ, terus ada Muhammad Kudori, lalu KSP-nya juga kayak akan hidup dengan masuknya si Pak Dodo. Undang Anas berani Siap. Itu kita sudah pikirkan Bang. Kita tentang mau program KSP. benar. Ah. Itu. Atau Anda datang ke sana. Nggak Ya apa-apa. kalau di ini nanti lagi kita proses itu. Cuma balik lagi ke ijazah ini. Gitu. Jadi apa yang kita harapkan dari kegaduhan 1,5 tahun ini, Bang? Lebih. Ujungnya. Ujungnya ya nanti ujungnya itu pengadilan. Ya. Ya kan? Kalau pengadilan itu kan nanti kan terserah hakim. Hmm. Apakah Roy Suryo CS masuk penjara atau tidak itu kan hakim. Hmm. Apalagi dengan adanya undang-undang yang baru ini. Ya. Ya kan? Kita nonton aja, tapi ini menarik untuk didengar, untuk dilihat. Betul. Karena di podcast maupun di media-media lain itu masih banyak membicarakan ini. Berarti ini masih laku gitu loh, dijual. Memang laku banget, Bang. Makanya. Iya. Nah itu. Makanya Roy Suryo itu jadi bintangnya. Bintang. Udah nggak ada lagi deh. Nah, ngalahin dia tuh udah nggak ada lagi deh. Bintang terang apa bintang kelam? Lepas pada kelam dan terang, tapi dia bintang gitu loh. Jadi bahan pembicaraan. Iya Iya kan? Iya betul. Nah itu. Saya sebenarnya dekat. Tahu saya. Kenal sama. Jadi saya kenal semua mereka. Sama-sama kanjeng kan? Iya. Saya nggak mau ikut masuk ke dalamnya isinya. Nggak mau berantem seperti yang lain. Iya, repot lah Bang kalau berantem. Iya, kok kita udah tua lah, udahlah. Masa-masa berantem udah lewat. Iya. Berantem mulut, berantem apa? Udah kita kesimpulan aja kita ambil. Oke. Tapi kan masuk ke dalamnya saya nggak mau. Nah, itu. Oke. Oke. Terima kasih Bang. Jadi pemirsa, antara hukum dan politik itu kadang-kadang irisannya sangat-sangat tipis. Tapi ketika kita menempatkan hukum di atas semua persoalan yang ada, maka politik akan sehat, ekonomi akan sehat, semuanya akan sehat. Karena hukum itu panglima. Iya. Kalau panglima kita taruh di posisi kopral, maka rusak semua tatanan negara ini. Begitu ya Bang. Siap. Dan soal kasus Pak Jokowi, ini kasus pencemaran nama baik, bukan kasus ijazah palsu. Ini kasus pencemaran nama baik, isunya ijazah palsu. Kita tunggu kepastian hukumnya di pengadilan. Maka sekali lagi Bang Roy dan Tifa, Bang Refli, kami mohon dengan sangat lanjutkan perkara ini sampai ke pengadilan. Jangan minta berhenti Bang, lanjutkan supaya semua orang yang telah ditarik ke dalam persoalan ini, entah sebagai penonton atau ikut terlibat juga baik secara emosional maupun secara langsung, supaya tahu akhirnya di mana. Dan di negara hukum, ujung dari semua perkara adalah pengadilan. Maka kalau dihentikan di tengah jalan, semua penonton akan kecewa. Kecewa ya. Itu. Lanjutkan Bang Roy perjuanganmu. Kita tunggu di pengadilan. Pengadilan. Oke. Setuju. Terima kasih Oke. Bang Norman Sama-sama. untuk waktunya. Sukses, ya. Siap. Pemirsa, sampai jumpa di episode selanjutnya. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. jelas tadi mendengarkan